Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat, jamaah Masjid Al-Murabbi rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan materi seputar Al-Quran dan ilmu-ilmu yang akan menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan rasa cinta kita terhadap Al-Quran dan meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran, di mana ilmu berkaitan dengan Al-Quran sangatlah luas sekali, dan diantaranya adalah ilmu yang sangat penting, yaitu adalah ilmu ulumul Quran. Dan ulumul Quran yang diantara yang penting yaitu adalah ilmu terkait an-nasikh wal mansukh. Ada pertanyaan di dalam benak kita, apakah Al-Quran itu dihapus? Ada ayatnya yang dihapus? Apakah ada hukum-hukum Al-Quran yang ayatnya ada tapi nggak berlaku sekarang? Kalau ada, kenapa bisa ada? Padahal Al-Quran kan petunjuk sampai akhir zaman. Dan kalau ada, kenapa bisa ada? Karena Al-Quran kan diturunkan yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Al-Quran disusun dengan rapih. Kenapa kok bisa ada yang dihapus? Nah, ini yang akan kita bahas di hari ini. Dan ini materi malam ini materi sudah spesifik. Materinya berkaitan dengan ilmu khusus tentang ulumul Quran. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin sampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa merubah Al-Quran, merubah ayatnya, merubah tulisannya, menghilangkan hukumnya atau menghilangkan ayatnya, menghilangkan kalimat-kalimatnya. Dari turunnya Al-Quran sampai hari ini tidak akan ada yang bisa melakukannya. Berbeda dengan kitab-kitab di zaman atau kitab sebelum kitab Al-Quran yang turun kepada para rasul sebelumnya, yaitu adalah Taurat, Zabur, Taurat dan Injil. Zabur, Taurat dan Injil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan dan diserahkan pengurusannya, penjagaannya kepada manusia. Dan yang terjadi
sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, yuharrifunal kalima amma wadihi, mereka merubah-rubah isi Al-Qur'an, isi kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Mereka merubah Zabur, merubah Taurat, merubah Injil, dan kemudian memasukkan hal-hal yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya adalah wahyu dari Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala, namun oleh Allah diberikan amanah penjagaannya kepada manusia, dan manusia tidak amanah, dan kemudian Al-Quran diturunkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di zaman Daulah Abbasiyah. Dulu ada seorang Yahudi, ya, ada yang mengatakan dia tidak beragama, dia ahli dalam menulis, jago nulis, ya. Datang kepada khalifah memperlihatkan tulisannya. Kemudian khalifah mengatakan, masuklah dalam Islam, aku mengajak engkau masuk menjadi muslim, bersyahadatlah, aku akan menempatkan engkau sebagai wakilku di dalam kekhilafahan, jadi menteri, jadi sekretaris, dan engkau akan bersamaku, engkau akan belajar agama, engkau akan diberikan kedudukan, masuklah ke dalam Islam. Orang ini menolak, dia bilang aku tidak mau, kemudian pergi. Diriwayatkan beberapa tahun kemudian khalifah lagi haji, sedang tawaf, ada yang mengatakan sedang di Arafah, tiba-tiba melihat laki-laki yang dulu pernah diajak, melihat laki-laki yang dulu pernah diajak, dan kaget, kok ada lagi haji di Masjidil Haram. Kemudian didatangi, hai fulan, bukankah engkau dulu yang aku tawarkan menjadi sekretaris? Dulu kan kamu agamanya Yahudi, kok ada di sini? Kemudian kata orang ini, aku sudah masuk Islam, makanya ada di sini. Kemudian kata khalifah, kok bisa? Kenapa dulu waktu aku tawarkan nolak? Kenapa kok sekarang kok tiba-tiba masuk Islam? Padahal dulu ditawarkan masuk Islam, bukan hanya ditawarkan masuk agama Islam, tapi juga kedudukan dan yang lainnya. Kemudian kata orang ini, aku tidak ingin masuk Islam gara-gara kedudukan. Maka sepulangnya aku ke rumah, beberapa bulan kemudian aku menulis kitab Zabur, aku menulis kitab Taurat. Kemudian karena ini jago nulis, bahasa apapun dia bisa. Kemudian kata dia, aku kurangi ayat-ayat dari Taurat, diselip-selipkan, itu dikurangi beberapa ayatnya, aku selipkan kalimat-kalimat dariku. Sudah jadi itu Taurat, aku antarkan ke para ulamanya Yahudi, para ulama Yahudi. Kemudian diterimalah oleh para ulama Yahudi, kemudian dibaca, dan dia menerimanya dan membayar aku upah, katanya. Padahal di dalam itu sudah ada yang aku rubah. Kemudian kata orang ini, aku berikutnya nulis Injil, aku tulis dari awal sampai akhir kitab Injil, dan di tengah-tengahnya diselip-selipkan, aku kurangi beberapa ayatnya, aku masukkan kalimat-kalimat dariku. Sudah jadi, aku kirim ke rahib-rahib. Mereka mengeceknya dan mereka bilang, kami terima tulisannya bagus, ini sangat lengkap, dan ini kami bayar. Dibayar, katanya. Nah, terakhir kata dia, aku menulis Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Aku kurangi itu beberapa kalimat di dalam Al-Quran, aku tambahkan kalimat-kalimat dariku. Kemudian aku kirim ke para ulama, kemudian mereka baca. Tidak butuh 1 jam mereka sudah mengatakan ini bukan Al-Quran. Di dalamnya ada perubahan-perubahan. Kemudian langsung kata orang ini, aku waktu itu langsung bersyahadat.
Langsung aku masuk Islam. Di situ aku yakin bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Buktinya yang kemarin Zabur dan Taurat dan Injil nggak ada yang tahu. Ada kisah lain disebutkan, riwayat lain disebutkan Al-Qurannya dikirim ke madrasah penghafal Quran yang di dalamnya ada anak-anak kecil lagi menghafal Quran. Di pagi hari dikasihkan, belum masuk waktu duhur, anak-anak ini sudah tahu di dalamnya ada perubahan dalam ayatnya. Kemudian dia melapor kepada para ulama dan dicek, ternyata betul ada perubahan. Maka kata orang ini, aku masuk Islam dan aku tahu bahwa Al-Quran ini dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka kalau kita lihat sampai hari ini nggak ada yang bisa merubah Al-Quran, nggak ada yang bisa mengganti kalimat Al-Quran, kata-kata Al-Quran, nggak ada yang bisa menandingi membuat Al-Quran, nggak akan ada. Ya, dulu ada orang yang mengaku jadi nabi di zaman Rasulullah SAW. Setiap turun ayat surat Al-Quran, dia bikin surat ingin menandingi itu. Ya, dia adalah seorang yang mengaku jadi nabi. Ya. Dia ini menulis surat kepada Nabi SAW. Isinya begini: kepada Muhammad, utusan Allah, dari siapa namanya, masih ingat nggak? Siapa? Abu Musailamah Al-Kadzab. Kemudian kata dia, surat ini dari Musailamah utusan Allah. Jadi dia bilang kepada Rasulullah utusan Allah, kepada Muhammad utusan Allah, dari Musailamah utusan Allah. Kata dia, mari kita bagi negeri Jazirah ini setengah-setengah, katanya, karena kita sama-sama nabi. Kemudian sama Nabi dibalas, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah pendusta. Kemudian suatu hari Amr ibn al-As sedang berkunjung kepada dia. Amr ibn al-As waktu itu belum masuk Islam. Ditanya, Amr, di Mekah itu orang yang ngaku nabi, kan aku juga nabi, katanya. Lagi turun surat apa tuh kemarin? Kata Amr ibn al-As, kemarin sebelum saya berangkat turun surat Al-Kautsar. Oh, gimana bunyinya? Berapa banyak ayatnya? Cuma 3 ayat. Aku tahu. Isinya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini riwayat ini salah satu dalil yang sebagian ulama yang mengatakan surat Al-Kautsar itu turunnya bukan di Madinah tapi di Mekah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian kata Musailamah, oh aku juga punya, katanya, baru dapat dari Allah, katanya. Terus dia mikir, langsung bikin. Kemudian dia langsung baca, kata dia, inna a'tainaka tufah fasholli lirabbika wartah wada'an kasiyah, katanya. Inna a'tainaka tufah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu buah apel, ya. Fasholli lirabbika wartah, maka sholatlah kepada Rabbmu dan beristirahatlah. Wada'an kasiyah, katanya, tinggalkanlah orang-orang yang berteriak, gitu. Nah, itu juga aku punya, katanya. Kemudian Amr ibn al-As tertawa. Amr ini waktu itu belum masuk Islam. Kata Amr, hai Musailamah, engkau tahu kalau aku tuh nggak percaya sama engkau. Jadi diriwayatkan Musailamah itu setiap bikin surat Al-Quran, surat tandingan untuk Al-Quran, isinya tentang makanan. Ya, isinya selalu tentang makanan. Susah mungkin bikinnya. Jadi Al-Quran tidak akan ada yang bisa mengganti, merubah, ya, menghilangkan apapun. Ini adalah nikmat yang besar bagi kita. Coba punten Bapak Ibu,
penghafal Quran dari zaman Nabi sampai hari ini? Ada nggak? Ada. Al-Quran itu dijaganya di tulisan apa di dada? Aslinya Al-Quran itu dijaganya di tulisan atau di dada? Di dada. Waktu Jibril turun itu bawa tulisan atau pakai lisan? Pakai lisan. Kata Allah, nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Telah turun ruhul amin Jibril ala qalbika, kepada hatimu, langsung ke sini, ke hati. Jadi aslinya Al-Quran itu dari mana? Dari hafalan ke mana? Ke tulisan, bukan dari tulisan ke hafalan. Beda dengan Taurat. Kalau Taurat diturunkan sudah dalam bentuk kitab, baru dihafal. Kalau Al-Quran dihafal dulu baru ditulis. Maka panduan dalam Al-Quran itu bukan tulisan, yaitu hafalan yang ada di dada-dadanya para penghafal Al-Quran. Karena dari mulai turunnya Jibril, kemudian diterima oleh Rasulullah, oleh Rasul disampaikan ke sahabat, sahabat menerimanya langsung dengan hafalan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kekhususan Al-Quran daripada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran dijaga di dada sampai hari ini, nggak pernah hilang. Misalnya gini, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya bilang, saya emang nggak mau menghafal Quran, saya mau yang penting soleh ke masjid, nggak mau menghafal Quran. Terus jadi nggak ada yang menghafal Quran? Enggak, yang menghafal Quran banyak. Ya, saya aja punya murid banyak sekarang, ratusan menghafal Quran. Ya, dan mereka terus ada lahir lagi orangnya, yang ini gugur, lahir lagi, terus begitu. Al-Quran akan terus dihafalkan sampai akhir zaman. Sampai kapan? Dalam riwayat nanti Al-Quran akan dicabut, diangkat ke langit. Baik itu hafalannya dari dada-dada orang mukmin dan tulisan-tulisannya dari kertas-kertas. Di pagi hari orang mukmin bangun sudah tidak ada lagi Al-Quran di muka bumi. Dari dada sudah tidak ada, dari tulisan-tulisan sudah tidak ada. Maka para ulama mengatakan Al-Quran itu turun dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia dijaga oleh Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Al-Quran yang sudah dijaga itu, Allah Subhanahu wa taala di dalamnya menetapkan hukum-hukum. Menetapkan apa? Hukum-hukum yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di waktu itu, di mana ada namanya tadarruj, ya, bertahap dalam menetapkan sebuah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, disinilah kita masuk ke dalam bab nasikh dan mansukh, ya, bab terkait dengan apa? Ayat nasikh dan mansukh, ya, ayat terkait dengan nasikh dan mansukh, ya. Nah, ayat terkait dengan nasikh dan mansukh ini ayat terkait dengan apa? Ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Baik, kita lanjutkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha. Tidaklah Allah menghapus, tidaklah kami menghapus ayat dari ayat, aw nunsiha atau kami melupakannya, na'ti bi khairi minha, maka kami akan menggantinya. Sebelum berbicara tentang nasikh dan mansukh, jadi pertanyaan di kepala kita, emang ada sih ayat yang dihapus di Al-Quran? Emang ada? Nah, arti nasikh itu satu menghapus, satu apa? Menghapus. Seperti dalam Al-Hajj 52 Allah mengatakan fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi. Ini maknanya menghapus. Arti nasikh yang lainnya adalah mengganti. Allah hilangkan tapi sudah ada gantinya. Dihilangkan ini, disiapkan apa? Disiapkan gantinya. Nah, sekarang mungkin nggak di dalam Al-Quran itu ada
ada nasikh dan mansukh. Ada nasikh dan mansukh. Saya ingin sampaikan, para ulama semuanya sepakat bahwa di dalam Al-Quran ada nasikh dan mansukh. Ada ayat yang dihapus dan ada ayat menghapus. Apa yang dihapus, apa yang menghapus nanti dibahas. Yang berbeda pendapat cuma satu orang di zaman itu, sekarang mah banyak. Namanya Abu Muslim Al-Asfahani, orang Mu'tazilah. Adapun para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpendapat di dalam Al-Quran ada yang namanya ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Ya, ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapus. Ayat yang menghapus dan dihapus ini ada berapa macam? Satu, ayat Al-Quran menghapus Al-Quran. Jadi ayat menghapus ayat. Ini seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Nanti saya kasih contoh di akhir ya. Yang kedua yaitu adalah menghapus sunnah dengan Al-Quran. Ini ada. Satu, Al-Quran dengan apa? Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan kepada sunnah. Al-Quran menghapus sunnah ya. Yang ketiga, sunnah menghapus sunnah. Ini ada. Yang keempat, yang ketiga tuh sunnah menghapus sunnah. Kayak gini, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'a al'an fazurwa. Kata Nabi, dulu aku pernah ngelarang ziarah kubur, sekarang berziarahlah, kata Nabi. Nah ini dulu yang melarang siapa? Nabi. Sunnah bukan? Sunnah. Dihapus lagi oleh Nabi SAW oleh sunnah. Ini ada. Kemudian yang terakhir ini yang ada khilafiyah. Apakah ada sunnah menghapus Al-Quran? Jumhur ulama mengatakan tidak ada. Jadi ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak mungkin sunnah menghapus Al-Quran, karena Allah berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami hapus dari ayat atau kami lupakannya atau kami menghilangkannya, menghapusnya, kecuali kami datangkan dengan yang lebih baik darinya atau yang sama dengannya. Hadis ini sabda Nabi, beda dengan Al-Quran, firman Allah. Jadi tidak mungkin Al-Quran menghapus sunnah. Para ulama mengatakan, oh ada sunnah menghapus Al-Quran, itu mungkin terjadi karena sunnah juga adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khilaf ya. Nah, kita tidak akan perdalam di masalah itunya. Sekarang kita akan langsung masuk ya kepada materi tentang nasikh dan mansuhnya. Para jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang ayat yang menghapus dan dihapus, kira-kira ayat yang menghapus dan dihapus itu isinya tentang apa? Para ulama mengatakan tidak ada kaitan terkait menghapus dan dihapus kecuali berkaitan dengan hukum. Tidak ada kisah, nggak ada. Kisah Nabi Adam dihapus, diganti dengan kisah lain. Diralat kisahnya nggak ada. Ya. Tentang adab nggak ada. Tentang apa? Tentang berita-berita tidak ada. Isinya adalah semuanya adalah tentang hukum. Isinya semuanya adalah tentang hukum. Saya akan coba bahas satu persatu bentuk menghapus di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah menghapus tilawah dan hukum secara bersamaan. Ayatnya nggak ada, dihapus. Hukumnya juga sudah nggak ada. Hadisnya berdasarkan riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah begini, kana fima unzila. Saya ulangi lagi ya, ini perkataan Aisyah di riwayat Muslim. Ini di Bukhari juga ada. Kana fima unzila, dulu yang pernah diantara yang pernah diturunkan, asyru radhaatin ma'lumat, seseorang dikatakan mahram
itu kalau yang sepersusuan, kalau 10 kali nyusu baru sudah jadi ibunya. Saudara sepersusuannya berarti sudah jadi saudara. Harus berapa kali enen? 10 kali. Harus berapa kali susu? Nyusu 10 kali. Si bayinya ini harus nyusu 10 kali. Kata Aisyah, dulu turunnya begini, fanusikhna, maka dihapus ayat ini, bi khamsi ma'lumat, dengan 5. Dengan apa? 5. Jadi dikatakan mahram kalau berapa? Kalau 5 kali menyusui. Kalau 5 kali menyusui. Ayatnya nggak ada, hukumnya juga sudah nggak ada. Ayatnya nggak ada di Al-Quran, hukumnya sudah nggak ada. Nah, ini namanya dihapusnya tilawah dan dihapusnya apa? Hukum. Nggak ada ayatnya dan tidak disebut ayat lagi. Ya, tidak disebut ayat lagi. Jadi ini berkaitan dengan apa? Kata Aisyah berkaitan dengan sepersusuan. Sekarang saya mau bertanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Orang menjadi saudara sepersusuan itu kalau berapa kali menyusui? Sekarang, hukum yang ada sekarang. Berapa? Ya? Hah? Nah, mazhab Syafi'i dan Hambali itu mengatakan sepersusuan itu harus 5 kali, ngikutin hadis Aisyah yang terakhir. Adapun mazhab ini mazhab Syafi'i, Hambali, kalau tidak salah Hanafi juga. Adapun mazhab Maliki mengatakan pokoknya sekali menyusui sudah menjadi saudara. Ini menurut mazhab siapa? Maliki. Di sini ada khilafiyah. Jadi yang tadi berpendapat 1 kali berarti ngikutin mazhab Maliki. Ya, adapun mazhab Syafi'i mengatakan harus 5 kali menyusui. Kemudian, nah ini contoh, ya ini contoh yang pertama. Jadi di dalam hal ini ayatnya nggak dibaca, hukumnya juga sudah nggak ada. Ya, ayatnya nggak dibaca dan hukumnya sudah nggak ada. Kemudian berikutnya, yang kedua, yaitu adalah menghapus apa? Yang kedua adalah menghapus hukum, ya, dan tilawahnya masih ada. Menghapus hukum dan tilawahnya masih ada. Yang kedua, ya, yaitu adalah menghapus hukum dan tilawahnya masih ada. Apa kira-kira contoh di dalam Al-Quran, ya, di mana hukumnya dihapus tapi tilawahnya masih ada? Contoh ayat musabaroh disebutnya, ayat sabar, perintah sabar kalau menghadapi musuh di surat apa itu? Surat Al-Anfal atau Taubah, ya. Allah berfirman, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wajib bagi kalian 20 orang mujahidin kalau lagi perang harus sabar menghadapi 200. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain, harus bisa melawan 200 orang. Berarti 1 lawan berapa? 1 lawan 10. Ayat ini 1 lawan 10 ini dulu wajib. Awal peperangan tuh begitu. Karena perangnya dulu jumlah kaum muslimin di perang Badar 313, lawannya berapa? 1000. Perang apa lagi tuh? Perang Mu'tah yang lebih parah. Perang Mu'tah itu 3000 pasukan lawan 200.000. Berapa tuh 3000 lawan 200.000? 1 banding berapa? Banding 70 ya? 1 banding 70. Gimana ya perang 1 lawan 70? Ya. Ini di zaman itu
Wajib tuh 1 lawan 10 tuh harus bisa. Lama-lama banyak kaum muslimin yang kemudian baru masuk Islam, imannya tidak sekuat para muhajirin, para ansor yang awal. Kemudian turun ayat berikutnya, kata Allah, alimallahu anna fikum dha'fa. Allah melihat di antara kalian ada yang lemah. Ya. Fa iyyakum minkum mi'atun yaglibu mi'atain. Sekarang 100 harus bisa melawan 200. Berarti berapa tuh? 1 lawan 2. Ayat yang 1 lawan 10, ada nggak ayatnya? Ada. Kita baca nggak setiap hari? Baca. Dipakai nggak hukumnya? Nggak. Nah ini maksud hukumnya dihilangkan, tapi apa? Ayatnya masih dibaca. Ya, hukumnya dihilangkan, tapi ayatnya masih dibaca. Contoh lain tentang iddah. Ya, tentang apa? Tentang iddah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum walladzina yutawaffawna minkum wa yatarabbasna bi anfusihinna walladzina yutawaffawna minkum wa yatarabbasna bi anfusihinna, gimana ayatnya? Mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Ayat berikutnya itu, walladzina yutawaffawna minkum wa yatarabbasna walladzina yutawaffawna minkum, dan mereka wanita-wanita atau laki-laki yang wafat dan meninggalkan istri-istri, maka iddahnya wanita yang ditinggalkan oleh suami, kalau suaminya meninggal, berapa lama di ayat tadi? Kata Allah, mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Sekarang punten saya mau tanya, ada suami meninggal, istrinya masih hidup, berapa lama iddahnya di ayat yang tadi? Di ayat yang ini berapa? Kata Allah, dan mereka yang meninggalkan, wafat, yang diwafatkan dan meninggalkan istri, maka iddah istrinya itu mata'an ilal hauli ghairu ikhraj, yaitu adalah setahun tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Iddahnya berapa? Setahun. Di ayat yang tadi, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Nah itu ayatnya. Sekarang saya mau tanya ke bapak-bapak. Tadi bapak-bapak baca tuh surat Al-Baqarah, ada ayat tadi walladzina yutawaffawna minkum tuh jadi lupa lagi baru berapa detik ya. Ini kondisi lagi kurang fit. Walladzina yutawaffawna minkum, iya. Dan mereka yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, dan meninggalkan istri-istri, maka mereka iddahnya yaitu adalah setahun tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Sekarang saya mau tanya, hari ini wanita kalau suaminya meninggal berapa lama harus ada di rumah? Atau iddahnya berapa lama? Yang berlaku hari ini menurut hukum Islam. Berapa hari? 40 hari. Ada yang lain? Ini tentang iddah, harus tahu. Akhwat harus tahu berapa iddahnya. 3 kali haid mah bukan iddah karena meninggal, itu mah kalau ditalak. Berapa pak? 4 bulan, hampir sedikit lagi, 4 bulan 10 hari. Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan mereka yang diwafatkan oleh Allah, suami-suaminya, maka istri-istrinya iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada istri yang suaminya meninggal, dia iddahnya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Habis itu baru boleh keluar dari rumah suaminya, ya, dan dia baru boleh menikah lagi. Selama itu dia nggak boleh keluar dari rumah suaminya dan nggak boleh diusir oleh anak-anaknya. Bagi warisan, ibu keluar, ini mau dijual rumahnya, nggak boleh.
diam di situ sampai 4 bulan 10 hari. Ada pendapat lain kata Ibnu Abbas disuruh diamnya sampai setahun ngikutin ayat yang dihapus, tapi idahnya 4 bulan 10 hari. Nah, bisa difahami di sini. Nah, ayatnya ada nggak tadi? Ada. Baca nggak kita? Berlaku nggak? Yang tadi yang 1 tahun nggak berlaku. Yang berlaku yang mana? Yang satunya lagi yang 4 bulan 10 hari. Nah, itu namanya ayat yang menghapus dan dihapus. Nanti di akhir kita akan bahas apa hikmah sih kenapa kok ada ayat menghapus dan dihapus. Nah, demikian contoh yang kedua ya dari nasikh dan mansuh. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah sholat isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.